024456 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh dosen Bunda Jojorenta Marenata, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 dasar keterampilan mengajar. Apa saja sih 3 keterampilan dasar mengajar? Yang pertama yaitu ada keterampilan membuka, kedua keterampilan menjelaskan, serta yang ketiga yaitu keterampilan menutup. Keterampilan dasar mengajar diperlukan oleh seorang guru untuk terjadinya proses pembelajaran. Hal ini karena keterampilan dasar mengajar merupakan salah satu syarat mutlak agar guru bisa menjalani proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran itu sendiri merupakan proses kegiatan yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, maka perlu berbagai keterampilan. Nah, menurut Glickman pada tahun 1991 dalam Sukirman menjelaskan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus. Nah, khusus di sini yang harus dimiliki oleh siapa? Oleh guru, dosen, instruktur, widyaswara agar dapat menjalankan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jadi, keterampilan dasar mengajar ini harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk terjadinya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga profesionalitas. Poin pertama yaitu mengenai keterampilan membuka. Apa sih keterampilan membuka ini? Keterampilan membuka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga akan mudah untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi pada kegiatan membuka ini bukan hanya pada awal pembelajaran saja, tetapi bisa terjadi pada penggalan pembelajaran. Oleh karena itu, bukan hanya di awal saja untuk membuka pembelajaran ini. Warna ada 4 komponen keterampilan membuka pembelajaran. Poin yang pertama yaitu bisa dengan membangkitkan perhatian siswa. Bagaimana sih cara membangkitkan perhatian siswa? Yang pertama bisa dengan variasi gaya mengajar. Dengan variasi gaya mengajar ini akan menjadikan anak tidak mudah bosan untuk belajar di setiap harinya. Nah, yang kedua bisa menggunakan alat bantu mengajar. Dengan menggunakan alat bantu mengajar tentunya akan menimbulkan rasa ingin tahu anak karena memberikan sensasi yang berbeda saat pembelajaran. Contohnya bisa menggunakan alat permainan edukatif. Nah, yang berikutnya dapat variasi dalam pola berinteraksi. Nah, poin yang kedua yaitu bisa menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi itu dengan seperti apa? Yang pertama bisa dengan bersemangat dan antusias. Yang kedua bisa dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Tentunya apabila anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, anak akan memiliki motivasi belajar yang kuat seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu mengumpulkan ide yang tampaknya bertentangan. Keempat, memperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Nah, poin yang ketiga ini merupakan memberikan aturan, acuan, dan struktur. Caranya bisa dengan mengemukakan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan juga bisa dengan batas-batas tugas. Berikutnya juga bisa dengan memberikan petunjuk atau saran tentang langkah-langkah bagaimana yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran. Dan tentunya jika dalam pembelajaran sudah jelas bagaimana tata caranya, petunjuk dan langkah-langkahnya, menurut saya siswa akan lebih mengerti sehingga akan lebih enjoy saat menjalankan pembelajaran. Berikutnya dengan mengajukan pertanyaan pengarahan. Dan poin yang keempat yaitu mengajukan kaitan. Mengajukan kaitan ini bisa dengan seperti apa? Bisa dengan mengajukan pertanyaan apresiasi
mengulas sepintas garis besar isi pembelajaran yang telah berlalu. Nah, tentunya tujuan umum dari membuka pembelajaran adalah proses dan hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektivitas proses dapat dikenali dari ketepatan langkah-langkah belajar siswa sehingga didapatkan efisiensi belajar yang maksimal. Nah, sedangkan efektivitas hasil dapat dilihat dari taraf penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar yang dapat dicapai. Nah, berikutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Apa sih keterampilan menjelaskan ini? Menurut Mulyasa pada tahun 2017 mengemukakan keterampilan menjelaskan merupakan mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki para guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, keterampilan menjelaskan perlu diingatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal. Tentunya seorang guru perlu menguasai keterampilan menjelaskan ini karena salah satu cara mentransfer ilmu yaitu dengan menjelaskan kepada peserta didiknya. Seperti itu. Nah, berikut ini ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu bisa dengan menjelaskan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Tentunya penjelasan ini diberikan kepada anak pada saat waktu pembelajaran, maupun di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Poin yang kedua yaitu penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Tentunya dengan penjelasan yang menarik akan meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Poin ketiga yaitu menjelaskan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ada materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Berikutnya, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, berikutnya juga ada penggunaan penjelasan dalam pembelajaran, yaitu memiliki 2 komponen. Berikut yang pertama itu perencanaan. Tentunya guru perlu membuat perencanaan yang baik untuk memberikan penjelasan. Sedikitnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan saat melakukan penjelasan tentunya, yaitu pesan yang akan disampaikan yang kedua peserta didik. Berikutnya penyajian. Nah, yang diharapkan dalam penyajiannya perlu diperhatikan. Yang pertama ada bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar. Berikutnya ada gunakan intonasi yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Nah, yang ketiga, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh anak. Berikutnya, bila ada istilah-istilah khusus atau baru, berikan definisi yang tepat. Jadi, menjadi seorang guru tentunya mengenalkan ilmu-ilmu baru dengan bahasa yang sederhana akan mudah dipahami oleh anak. Berikutnya, perhatikan apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan atau apakah penjelasannya dapat dipahami dan menyenangkan untuk anak. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengevaluasi pembelajaran yang akan datang agar lebih baik lagi. Untuk poin yang ketiga yaitu keterampilan menutup, di mana keterampilan penutup menurut Wina merupakan suatu pembelajaran yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta berkaitan dengan pengalaman belajar sebelumnya. Berikutnya ada 2 komponen yang perlu diperhatikan dalam menutup pembelajaran. Poin yang pertama yaitu meninjau kembali penguasaan inti pembelajaran. Jadi guru seperti recalling apa yang telah dipelajari sebelumnya oleh anak. Berikutnya ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi di sini satu dengan cara mendemonstrasikan keterampilan. Kedua dengan mengaplikasikan ide baru.
Poin ketiga yaitu mengapresiasikan pendapat siswa itu sendiri dan memberikan soal-soal baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir bisa dengan memberikan tugas mandiri maupun tugas terstruktur untuk anak atau siswa itu sendiri. Nah, keterampilan menutup memiliki tujuan, diantaranya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran serta mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan materi dan membantu siswa dalam mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru. Nah, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.